Baik, sebelum kita lanjut baca, mari kita bersama menghadiahkan surah Al-Fatihah untuk marhum Menteri Guru Haji Muhammad Daud Ismail. Semoga keberkahan ilmunya juga menurun ke kita semua murid-muridnya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Minggu lalu telah kita baca sampai ayat keempat, empat atau ketiga? Hah? Ayat ketiga minggu lalu. Sekarang ayat empat. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Narapan dari pancaji na menanro tentara mailoe rutung ikabai binasa manang pada to ancuruna na dau dau manre ulle dau dau manre ulle dau dau nanre ulle ya rega na dau dau nanre kolo kolo madunu dunu na saisanar itu ripalawangan na isinna ripancari na menanro tentara mailoe rutung ikabai binasa. Lalu dijadikan, lalu dibinasakanlah semua tentara yang hendak menghancurkan Ka'bah itu. Lalu dibinasakanlah semua tentara yang hendak menghancurkan Ka'bah itu. Lalu dibinasakanlah semua tentara yang hendak menghancurkan Ka'bah itu. Pada to ancurunna daud-daunan re ulle. Seperti hancurnya dedaunan yang dimakan ulat. Seperti hancurnya dedaunan yang dimakan ulat. Pernah lihat daun-daun yang dimakan ulat? Bagaimana? Bolong-bolong. Nah, begitu. Bisa bayangkan itu bagaimana betul-betul Allah Subhanahu wa taala binasakan, hancurkan itu tentara gajah. Kalau bolong-bolong misalnya, terkadang itu kita lihat ada daun-daun yang dimakan ulat, tinggal ruas-ruas daunnya saja yang tersisa, tulang-tulang daunnya. Kira-kira begitu. Mungkin ada yang dilempar batu di matanya tembus ke belakang kepalanya. Mungkin dilempar di dadanya tembus ke punggungnya, di perutnya, begitu seterusnya. Bisa dibayangkan itu bagaimana itu peristiwa itu. Ya rega na daun-daun nanre olo-kolo.
ataukah dedaunan yang dimakan oleh binatang? Binatang yang suka makan daun misalnya ulat, apa? Atau seperti dedaunan yang dimakan oleh binatang, misalnya sapi. Itu kalau sapi misalnya ketemu daun pisang, daun pisang misalnya yang lebar ya, pisang, daun pisang bisa begini, lebar, langsung dia tarik begitu, hancur, tercabik-cabik. Ah, kira-kira kayak gitu, tercabik-cabik. Nah, duduk dulu nah, saya sandar itu di pallawangan isinna. Lalu di antara mereka ada yang bahkan rontok giginya, rontok giginya. Lalu di antara tentara itu ada juga yang rontok giginya. Tahu gigi? Lalu di antara tentara itu ada juga yang rontok giginya, rontok giginya. Karena kena lemparan batu itu kena di mulutnya, sampai masuk di mulutnya, rontok giginya. So kalau rontok giginya jadi bagaimana? Cammo. Eh, cammo. Rontok giginya. Tidak ada lagi giginya. Kuleba ni riasoe nari jaji yang tahu kami nama lebih tepat pada hari inilah dilahirkan manusia paling mulia. Tepat pada hari inilah dilahirkan manusia paling mulia, paling mulia. Kuleba ni riasoe dijaji yang tahu kami nama lebih tepat pada hari ini dilahirkanlah manusia paling mulia. Pacapurna sininna nabiye Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penutup para nabi. Beliau adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu alaihi. Yanaritu asona asenenge 10.2 ulang Rabiul Awal tahun Gajah. Pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Nasi tujuannya 20 Agustus 570 miladiah yang bertepatan dengan pada hari Senin tanggal 20 Agustus tahun 570 Masehi. 20 Agustus. Ada yang lahir 20 Agustus ini? 19? 18? 19 Agustus? 17?
Ada 17 Agustus? Hah? Ada yang mau dilahirkan kembali 17 Agustus? Ada yang mau dilahirkan kembali 17 Agustus, dikasih nama Merdeka. Saya ulang lagi. Dari itu sona asenenge 10.24 ulang Rabiul Awal tahun Gajah, yakni pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah yang bertepatan dengan 20 Agustus tahun 570 Masehi. Tahun 570 Masehi. Bansara Emero Riolo pada mutoi ikeng bangsa UGE di sini guru tak tulis. Pada mutoi ikeng bangsa UGE Mairo Riolo nareko engka sewa gau maraja ura kajajian maserori puji maseroro ripu rio ripu renu iarega nama sero mapakatau tahu yanaro riapapo riapapongang bilang riapapongi bilang wetu rianu kajajian nge rianu kajajian lain nge mewaengi masama wetu yarega nariolona yarega narimundrinna nato makkedana ala rapagga rijajiange labaco riesso ri riumukana riesso riumukana amaradekange Indonesia yang itu 10 Agustus tahun 1945. Sudah? Bansarae Mero Riolo, orang Arab dulu pada mutoik ke bangsa UGE sama juga dengan kita orang Bugis Makassar. Bansarae Mero Riolo pada mutoi ikem bangsa UGE Mero Riolo nareko engka sewa gau maraja bangsa Arab zaman dulu itu sama juga dengan orang-orang tua atau leluhur kita yang Bugis Makassar pada zaman dulu. Jika ada kejadian luar biasa, nareko engka sewa gau maraja. Jika ada sebuah kejadian yang luar biasa, ura kejadian yang pernah terjadi, entah kejadian itu maserori puji, begitu disenangi,
Masero Ripurio sangat di sangat menggembirakan. Masero Ripurio sangat menggembirakan. Gak ada yang namanya di sini Ripurio nih. Disenangi. Masero Ripuji, Masero di Ripurio sama, kurang lebih sama artinya. Masero Ripurio yang begitu menggembirakan. Ripurenu yarega nama sero mapakataw-taw. Yang mana orang bergembira atau yang sangat mencekam atau sangat menakutkan. Entah itu sangat menggembirakan atau sangat menakutkan. Saya ulang lagi. Masrori puji. Kejadian yang sangat disenangi. Masrori purio. Kejadian yang sangat menggembirakan. Ripurennu yarega nama sero mapakataw-taw. Ripurio, ripurennu itu kurang lebih sama artinya. Menggembirakan. Yarega masero mapakataw ataukah yang sangat menakutkan. Di kejadian-kejadian yang peristiwa besar, peristiwa menyenangkan, peristiwa menggembirakan, atau peristiwa menakutkan, itu semua jadi patokan penanggalan atau ingatan orang-orang Arab dulu. Begitu juga leluhur-leluhur kita dulu di uh, tanah Bugis, tanah Sulawesi ini, begitu juga dulu. Itulah yang jadi patokan misalnya ketika ada yang lahir. Misalnya kapan Yuda lahir? Saat ada demo di Nipa-Nipa. Nah, misalnya. Nah, demo di Nipa-Nipa itu misalnya semua orang Makassar tahu itu demo. Demo apa misalnya? Itu biasanya karena orang eh, belum melek, belum mengerti, belum belajar ilmu falak atau belum baca kitab Ad-Dhabit Al-Jali, maka itu jadi patokan penanggalan. Misalnya, tanggal berapa dulu eh, merdeka Indonesia? 17 Agustus. Misalnya kemudian lahir eh, Icang misalnya 3 hari setelah 17 Agustus. Maka berhitunglah orang itu. Oh, Icang lahir tanggal 20 Agustus 1945. Bukan Icang kamu, dosa GR. Icang yang lain. Jadi begitu orang-orang dulu menentukan penanggalan. Ada satu kejadian besar, satu peristiwa besar, baik itu peristiwa menyenangkan atau peristiwa yang menakutkan, atau peristiwa yang mencekam, semua jadi patokan untuk menentukan penanggalan. Belum ada kalender tercetak itu kayak kalender abad yang kalian punya itu, belum ada. Apalagi HP yang kayak gini ada kalendernya, tidak ada, belum ada. Jauh. Itulah cara orang-orang mengingat dulu. Yanero ria papongi bilang wetu ria anu kajajian nge, ria anu kajajian lain nge. Itulah yang menjadi patokan waktu atas kejadian-kejadian lainnya. Misalnya ada yang lahir atau ada yang pergi merantau,
Ah, begitu. Atau ada pernikahan, itu jadi ingatan semua orang. Hmm. Mas sama waktu yarega narimun nariolona yarega narimun rinna. Apakah waktunya bersamaan atau bertepatan ataukah sebelumnya atau setelahnya? Mas sama waktu yarega nariolona yarega narimun rinna. Bersamaan waktunya ataukah sebelum dan sesudah kejadian-kejadian besar itu. Natomakkedana alarapanna rijajian nila baco. Misalnya sebutlah, misalnya kita sebutlah contohnya kelahirannya si fulan atau labaco. Ya rega ibecce, ya rega ibaso ataukah ibasse. Ada yang baso di sini atau besse? Ada? Natomakkedana alarapanna rijajian nila baco riesso riumkanna amaradekangenna Indonesia. Misalnya contoh dilahirkan Labaco pada hari diumumkannya kemerdekaan Republik Indonesia, yakni 17 Agustus tahun 1945. Ada yang mungkin lupa tahun 17 tahun apa tanggal kemerdekaan Indonesia? Ada yang lupa? Ya? Tanggal berapa itu 17 Agustus? Hah? Tanggal berapa itu 17 Agustus? 19 Agustus? Sudah? Makkutoni aja jingenna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga lah cerita tentang penanggalan kelahiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari puada nama Kedah lalu disebutlah rijajian ni Muhammad riwat tu takapona tentara pakai gunai gajah ya makatayengi maelo rutungi baitullah. Dari puada nama kedai lalu disebutlah bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan pada waktu kedatangan tentara gajah. Pada waktu kedatangan tentara gajah yang bermaksud menghancurkan Ka'bah atau Baitullah. Sudah? Nari poncoki wi adai na tomat kedamani rijajian ni Muhammad beritahu gajah. Singkat kata, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan pada tahun gajah.
Selanjutnya Kesana Tentara Gajah. Kisah Tentara Gajah. Jadi di sini Bruta menulis satu bagian khusus yang mengisahkan tentara gajah. Sai gau kajajiange maraja dari tahun kajajiange Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah akan kita baca minggu depan. Si mau lanjut? Insyaallah kita lanjut minggu depan ya. Wallahu a'lam bishawab.